Para sahabat desa, sekarang apa-apa itu ada template. Bahasa Indonesianya saya nggak ngerti ya, template. Kalau itu barang yang perkara teknis itu, template sangat membantu. Contohnya adalah ini ya, PowerPoint. Atau bikin web atau PowerPoint itu template sangat membantu dan banyak usaha ya yang menjual template itu, dan saya biasa mengkonsumsi template untuk memudahkan dan mempercantik tampilan PowerPoint. Tetapi ini template ketika diterapkan pada manusia, pada institusi, pada desa, nah itu bisa jadi masalah. Saya ingin mengatakan bahwa berbagai macam template itu melemahkan desa. Tujuannya supaya lebih maju. Para ini ya, produsen template gitu. Dikirim, dideliver pada desa, tujuannya desa supaya tambah maju sesuai dengan yang mereka pikirkan. Ini sama kalau di kampus itu bikin statuta itu ada template-nya, dan saya jengkelnya minta ampun. Kalau nanti nggak sesuai pada template, nanti diomelin, suruh rubah, dan sebagainya. Jadi template lengkap dengan kotak-kotaknya, dengan form-formnya luar biasa. Itu menghambat, ya, menghambat kreativitas, menghambat ruang gerak. Saya kira ada banyak template yang itu diterapkan pada desa. Entah itu reformasi birokrasi, ya. Reformasi birokrasi itu sudah ada template-nya yang dibuat oleh Kemenpan. Meskipun sekarang itu diarahkan untuk reformasi yang berdampak, termasuk yang bermanfaat, bernilai, punya values untuk rakyat, tetapi tetap saja orang itu sibuk dengan di dalam dunia administrasi birokrasi itu. Misalnya konsep kompetensi. Ya, kompetensi itu nanti diukur waduh, luar biasa. Nanti perangkat desa itu mau dibikin dengan standar-standar kompetensi itu. Jadi artinya nanti perangkat desa itu akan diarahkan pada kompetensi dan kinerja administratif yang nanti itu akan berproses di situ ya. Dan ini sudah diingatkan oleh Presiden Joko Widodo, jangan menggunakan uang itu terlalu banyak untuk membiayai proses, tetapi mengabaikan biaya untuk manfaat bagi rakyat, bagi masyarakat. Itu sibuk aja di situ itu. Jadi ini artinya tidak menarik, karena memang ininya cita rasanya beda. Bagi pembuat template itu kompetensi administratif yang detail. Sebaliknya bagi masyarakat ya melihat perangkat desa ini kan kepamongan, sangat berbeda. Aspek kemasyarakatan itu luar biasa banyak. Bukan berarti orang desa tidak butuh surat. Surat itu adalah sur-menyur, itu ada dibutuhkan untuk sekurang-kurangnya untuk legalitas, untuk menunjukkan bahwa orang itu tidak liar atau tidak odong-odong atau tidak apa-apa. Tapi sebenarnya surat menyurat ini kan kontrol negara kepada orang banyak atau yang disebut sebagai civic. Tetapi yang sivil itu ya macam-macam. Entah itu kemasyarakatan atau layanan dalam bentuk irigasi, jalan usaha tani dan sebagainya. Itu saya kira yang jauh lebih penting, dan itu tidak butuh kompetensi administratif yang terlalu rigid. Ya, toh nanti dalam pelaksanaan pengadaan barang atau pembangunan desa itu kan tidak dijalankan oleh para perangkat desa yang didesain supaya punya kompetensi itu. Yang penting ini kan kan konsepnya bersama masyarakat ya, pemerintahan bersama masyarakat. Sehingga kenapa perangkatnya sedikit? Kalau hanya 8 kan nggak penting untuk dibikin kompetensi. Dan sepanjang ayat itu kalau jadi KAUR kan jadi KAUR terus.
Ini fungsi kepamongan itu lebih penting, bukan sekedar bukan fungsi birokrasi. Sehingga kalau ini template birokrasi diterapkan pada ranah kepamongan itu tidak relevan. Resistensi akan kuat ya. Jadi ini kekuasaan. Kompetensi ini kekuasaan, template ini kekuasaan. Kekuasaan yang kekuasaan yang dikendaki oleh produsen template. Agar begini, agar begitu, tampaknya baik, tampaknya benar gitu. Tapi hasilnya tidak seperti yang mereka bayangkan. Kekuasaan semacam itu akan selalu menimbulkan resistensi. Jadi kekuasaannya diambil pada template itu. Dan template itu nanti akan terkait dengan soal keterampilan. Saya punya keyakinan bahwa setiap subjek yang diberikan sentuhan keterampilan, tetapi tanpa menghadirkan kekuasaan mereka, itu hanya memunculkan resistensi dan keengganan. Itu sudah rumus itu. Ya, artinya mereka itu yang perlu dikasih template aja. Jadi template itu biar untuk mereka sendiri. Nah, ini satu contoh. Contoh yang kedua, kita ngomong pembangunan. Pembangunan desa itu memang sudah rusak dari awal. Dulu pembangunan fisik ya. Kalau kita ngomong pembangunan desa ya pembangunan fisik. Fisik itu template. Nah, sekarang template pembangunan itu adalah SDGs desa. Itu template itu. Termasuk yang namanya desa miskin ekstrim. Sudah nggak kurang lah ya, ada kemiskinan, ada fakir miskin, ditambah lagi kemiskinan ekstrim. Lalu juragan desa itu tidak mau ketinggalan. Template kemiskinan itu dibawa, ditempelkan menjadi template untuk desa, untuk pembangunan desa. Jadi indikator, alat-alatnya itu dibuat sama. Nah, nanti desa itu tinggal mengisi template-template itu, menjalankan template itu. Nah, ini kan nggak menarik ini. Realitasnya kan saya kira sangat berbeda. Jadi artinya ini kan semacam bentuk penyeragaman secara instrumental. Bukan rekognisi terhadap realitas, bagaimana realitas itu bisa diure dengan cara mereka sendiri. Dan kemudian menantang mereka itu untuk overcome atau mengatasi tantangan-tantangan itu dengan cara mereka sendiri. Jadi ini template itu saya kira menjadi ini ya, detail ya, menjadi sesuatu intervensi yang detail. Padahal secara prinsip pemerintah menetapkan tujuan. Desa itu menentukan cara mereka sendiri. Dan di tengah perjalanan itu, perlu ada pembinaan dan pengawasan. Oke lah pembinaan. Jadi melayani, mendidik, dan otomatis juga diawasi di Monef itu supaya tujuan ini bisa tercapai. Jadi saya kira ada banyak template ya, termasuk entah itu smart village, desa digital, atau merek-merek dagang yang lain itu semuanya ada template-nya. Termasuk sistem keuangan desa, semuanya dikenai dengan template, dan template itu sekali lagi ya dia industri ya bagi produsen template, tetapi dia juga sebagai kekuasaan yang justru melemahkan, menimbulkan resistensi dan sebagainya. Artinya ini sangat jauh dari prinsip rekognisi yang mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan, mengangkat, dan sebagainya. Tetapi selalu ada cara pandang bahwa desa ini perlu dikasih template ini supaya lebih maju. Nah, oleh karena itu hasilnya memajukan sambil melemahkan desa.